Kelompok 5. Tema Tasawuf Falsafi. Pengertian tasawuf falsafi secara etimologi, tasawuf berasal dari kata bahasa Arab yaitu tasawa. Selain dari kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana tetapi berhati mulia, menjauhi pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba, kain yang berbulu kasar atau yang disebut dengan kain wol kasar, yang mana pada waktu itu memakai kain wol kasar adalah simbol kesederhanaan. Kata tasawuf berasal tersebut juga diartikan dengan selembar bulu, yang maksudnya para sufi dihadapkan Allah merasa dirinya hanya bagaikan selembar bulu yang terpisah dari kesatuan yang tidak memiliki apa-apa. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang kaya dengan pemikiran dan pengalaman filosofis para sufi. Ajaran-ajarannya cenderung bersifat filsafat karena menjangkau persoalan metafisis, yaitu masalah Tuhan di satu sisi dan manusia di sisi yang lain. Bahkan telah memasuki kajian proses kebersatuan manusia dengan Tuhan. Tasawuf falsafi. Yang pertama, tasawuf falsafi banyak mengonsepsikan pemahaman ajarannya dengan menggabungkan antara pemikiran rasional, filosofis, dan perasaan zauq. Tasawuf jenis ini juga sering mendasarkan pemikiran dengan mengambil sumber-sumber nakliyah, tetapi dengan interpretasi dan ungkapan yang samar-samar serta sulit dipahami dengan orang lain. Yang kedua, tasawuf falsafi didasarkan pada latihan-latihan ruhaniyah atau riyada yang dimaksudkan sebagai peningkatan moral dan mencapai kebahagiaan. Yang ketiga, tasawuf falsafi memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat realitas yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana. Yang keempat, para penganut falsafi ini selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan hakikat realitas dengan berbagai simbol dan atau terminologi. B. Perkembangan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi mulai berkembang sejak abad ke-12 sampai abad ke-13. Pada masa itu, beberapa guru sufi mulai menjelaskan hukum dan misteri penciptaan, serta prinsip-prinsip yang mengatur tasawuf dalam batasan-batasan filosofi. Pendapat lain tasawuf berasal dari kata sufiyah. Kata sufiyah pada hakikatnya berarti sekelompok orang yang tidak berpaling pada sisi-sisi kehidupan yang tidak kekal. Lalu mereka membuat untuk diri mereka sendiri sebuah jalan yang pada dasar-dasarnya sendiri di atas nilai-nilai Islam yang murni, pemikiran spiritual yang dalam, dan filsafat kemanusiaan yang agung. Karakteristik tasawuf falsafi. Manusia adalah makhluk yang unik yang menjadi subjek daripada tasawuf. Ada 3 kata penting yang setidaknya digunakan Al-Quran untuk menunjukkan makna manusia yang unik ini, yaitu al-bashar, al-insan, dan al-nas. Kata al-bashar dan dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali, tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi, al-bashar berarti kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Apabila dihayati, informasi-informasi yang disebutkan dalam Al-Quran dapat dipahami bahwa proses kejadian manusia ada 7 tahap. Ketujuh tahap tersebut adalah: A. Berasal dari saripati tanah, B. Nutfah atau mani, C. Alqah atau segumpal darah, D. Mudghah, segumpal daging, E. Izmah, tulang, F. Izmah, iyamah, tulang dibaluti dengan daging, G. Khalqan akhar, menjadi manusia, H. Meninggal, I. Dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Tasawuf adalah sistem hidup sesuai dengan fitrah manusia. Pada umumnya, manusia yang hidup di dunia ini biasanya menghadapi 2 penyakit jiwa yang paling pokok, yaitu takut dari bahaya dan susah dalam penderitaan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, manusia mencari cara penyelesaiannya, dan di antara solusinya adalah tasawuf. Dengan tasawuf maka akan menenangkan diri terhadap setiap ketakutan, kekhawatiran, susah, dan penderitaan. Selanjutnya tokoh dan ajarannya. Yang pertama adalah Ibnu Arabi.
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Al-Ta'i Al-Haytami. Ia lahirnya pada Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol tahun 560 Hijriah, serta meninggal di tahun 638 Hijriah di Damaskus. Pada Sevilla, Spanyol, ia mempelajari Al-Quran dan hadis serta fikih pada jumlah murid seseorang faqih Andalusia yakni Ibnu Hamis Az-Zuhri. Ajaran-ajaran Ibnu Arabi. Ajaran pertama berasal dari Ibnu Arabi, artinya wahdat al-wujud atau kesatuan wujud, yang adalah ajaran sentralnya. Wahdat al-wujud ini bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Ibnu Taimiyah yang artinya tokoh yang mengecam keras serta mengkritik ajaran sentral tadi. Wahdat al-wujud menurut Ibnu Taimiyah, wahdat al-wujud adalah penyamaan Tuhan menggunakan alam. Menurutnya orang-orang yang memiliki pemahaman wahdat al-wujud berkata bahwa wujud itu hanya satu dan berkata bahwa wujud alam sama menggunakan wujud Tuhan, tidak ada perbedaan. Kedua, Al-Jil. Biografi Al-Jil. Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jil. Ia lahir pada tahun 1365 Masehi di Giwan, sebuah provinsi di sebelah selatan Kasvia, dan wafat pada tahun 1417 Masehi. Nama Al-Jil diambil dari tempat kelahirannya di Gilan. Ia adalah seorang sufi yang terkenal dari Baghdad. Ajaran-ajaran Al-Jil. Ajaran yang terpenting menurut Al-Jil adalah insan kamil, yang berarti manusia sempurna. Al-Jil memperkuatnya dengan hadis. Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang maha rahman. Sebagaimana diketahui, Tuhan mempunyai sifat hidup, pandai, mampu berkehendak, mendengar, dan sebagainya. Manusia Adam pun mempunyai sifat seperti itu, dan dapat dipahami bahwa Adam dilihat dari sisi penciptaannya merupakan salah seorang insan kami dengan segala kesempurnaannya, sebab pada dirinya terdapat sifat dan nama ilahiyah. Al-Jil berpendapat bahwa nama-nama dan sifat-sifat ilahiyah itu pada dasarnya merupakan milik insan kamil sebagai suatu kemestian inheren dengan esensinya, sebab sifat-sifat dan nama-nama tersebut tidak memiliki tempat berwujud tetapi pada insan kamil. Ketiga, Ibnu Sabi'in. Biografi Ibnu Sabi'in. Nama lengkap Ibnu Sabi'in merupakan Abdullah Haq bin Ibrahim Muhammad bin Nasr, seseorang sufi dan pula filsuf dari Andalusia. Ia dipanggil Ibnu Sabi'in dan digelari Qutbuddin, serta dikenal juga dengan panggilan Abu Muhammad. Dia berasal dari keturunan Arab serta lahir tahun 614 Hijriah di tempat Murcia serta lahir di keluarga yang baik. Dia mengkaji bahasa Arab serta sastra. Dia pula mengkaji ilmu agama dari mazhab Maliki, ilmu-ilmu akal serta filsafat. Dia mengemukakan bahwa guru-gurunya itu artinya Ibnu Dok, yang dikenal dengan Ibnu Mir'ah, wafat pada tahun 611 Hijriah. Ajaran-ajaran Ibnu Sabi'in. Ibnu Sabi'in pengasas sebuah paham dalam filosofi kelas tasawuf yang dikenal dengan paham kesulitan mutlak. Maknanya sederhana, yaitu wujud adalah satu alias wujud Allah semata. Wujud lainnya hanya wujud yang satu itu sendiri. Paham ini lebih dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Kesatuan mutlak ini atau kesatuan murni atau menguasai dari terminologi Ibnu Sabi'in hampir tidak mungkin menggambarkan suatu itu sendiri. Menggambarkan kesatuan itu sendiri. Pendapat Ibnu Sabi'in tentang kesatuan mutlak tersebut artinya dasar paham, khususnya tentang para pencapaian kesatuan mutlak ataupun pengakraban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini sama dengan paham hakikat Muhammad SAW. Pencapaian kesatuan mutlak menurut Ibnu Sabi'in merupakan individu yang paling sempurna yang dimiliki seorang faqih
teolog, filosof, ataupun sufi. Sekian, terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Hihihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.